Ada satu titik kecil di dalam kepalaku yang kini tak bisa kulupakan. Kelenjar pineal. Ukurannya mungil, hanya sebutir kacang, tersembunyi jauh di tengah otak. Namun sejak membaca tentangnya, aku merasa seakan menemukan sebuah rahasia kuno yang selama ini tertutup kabut. Your pineal gland is literally a radio receiver in your head. Kalimat itu bergaung lama dalam pikiranku. Bayangkan, di dalam tubuh ini tersimpan sebuah antena, sebuah alat penerima, seperti radio kecil yang bisa menangkap sinyal dari dimensi lain. Aku teringat saat kecil, ketika pertama kali menyalakan radio tua milik ayah. Ada keajaiban dalam mendengar suara yang tak terlihat, suara yang melintasi udara tanpa bentuk. Mungkinkah di dalam diriku ada perangkat serupa, sebuah pintu menuju frekuensi-frekuensi yang tak bisa ditangkap mata telanjang? Lebih mengejutkan lagi adalah rahasia fisiknya. Packed with crystals that vibrate with piezoelectricity, the same property that makes quartz crystals power radios and watches. Aku membacanya berulang-ulang. Jadi, tubuhku bukan hanya daging dan darah, tapi juga kristal, kepingan kecil yang bergetar dengan listrik halus, persis seperti jam atau radio yang menandai waktu dan memanggil suara. Bagian otak yang sederhana dalam anatomi ternyata menyimpan misteri teknologi sekaligus spiritualitas. Dan tak heran jika tradisi kuno menyebutnya sebagai mata ketiga. The gateway to intuition, dreams, and higher states of consciousness. Aku merasakan kilatan ketertarikan yang sulit dijelaskan. Seolah ribuan tahun lalu, manusia sudah mengerti apa yang kini coba diungkap sains. Bahwa ada pintu rahasia di tengah kepala kita yang bisa terbuka menuju kesadaran lain. Aku membayangkan para yogi, para mistikus, para pelukis yang menggambar simbol mata di tengah dahi. Semuanya mungkin sedang menunjuk pada kelenjar mungil ini. Maka tak mengherankan bila ia disebut sebagai gerbang, menuju intuisi, mimpi, dan kesadaran lebih tinggi. Betapa sering aku merasa ada bisikan halus yang datang entah dari mana. Firasat yang menuntunku, mimpi yang seperti pesan, atau kilatan inspirasi yang tiba-tiba muncul. Mungkinkah semua itu bukan sekadar kebetulan, melainkan gema dari antena dalam kepalaku? Tulisan itu bahkan memberikan petunjuk sederhana. Tonight before bed, place your focus on the center of your forehead and whisper, "Open my inner vision." Aku mencoba membayangkannya, tidur di antara batas sadar dan mimpi, lalu berbisik pelan di dahi, seakan mengetuk pintu yang lama terkunci. Ada sesuatu yang puitis sekaligus menakutkan dalam gagasan itu, seolah aku bisa terhubung dengan arus yang lebih besar jika berani membuka pintunya. Namun di balik semua keajaiban ini, aku juga merasakan sedikit getir. Apakah benar kelenjar pineal mampu lebih dari sekadar mengatur ritme tidur dan hormon? Atau mungkinkah keyakinan pada keajaibannya sendiri sudah cukup untuk mengubah sesuatu dalam diriku? Aku tak punya jawab pasti. Tapi aku tahu, tubuh menyimpan rahasia yang lebih luas daripada yang pernah diajarkan. Malam ini aku memutuskan untuk mencoba. Aku duduk di kursi, lampu sudah kupadamkan, hanya menyisakan cahaya bulan yang masuk dari jendela. Tanganku kutaruh di pangkuan, mataku terpejam. Aku mengarahkan perhatianku ke tengah dahi, tepat di antara alis. Sunyi, aku berbisik pelan. Open my inner vision. Seketika aku merasa hangat kecil, seolah ada getaran tipis di balik kulit. Mungkin itu hanya sugesti, mungkin hanya aliran darah. Namun di balik keraguan, ada rasa percaya yang lahir. Bahwa aku sedang mengetuk pintu ke dalam, bukan keluar. Entah benar entah tidak, aku menyadari satu hal penting. Tubuh dan jiwa kita jauh lebih saling terkait daripada yang kita kira. Kelenjar pineal, mata ketiga, antena kristal, semuanya hanyalah nama. Tapi pesan yang tersimpan di dalamnya jelas. Ada lapisan kesadaran yang bisa kita jangkau jika kita mau percaya dan membuka ruang untuk mendengarnya. Dan mungkin, malam ini, ketika aku tertidur, pintu itu akan sedikit lebih terbuka.